Hai guys, Amerika baru saja meloloskan deal debt ceiling mereka. Apa hasilnya dan kira-kira apa efeknya kepada market? Kita akan lihat. Akan ada juga analisa teknikal Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, dan analisa orang lain mengenai kondisi Bitcoin sekarang. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk hasil debt ceiling yang baru saja diumumkan beberapa jam lalu, di mana ini diumumkan kalau debt ceiling akan disuspend sampai tahun 2025. Apa artinya ini? Saya akan menggunakan Bard Google untuk mengartikannya kepada kita dan sekaligus juga ada informasi lainnya, di mana debt ceiling ini adalah jumlah maksimum uang yang pemerintah Amerika Serikat bisa pinjam. Ketika debt ceiling ini tercapai, maka pemerintah tidak bisa lagi meminjam uang dan bisa mengakibatkan shutdown di government. Nah, terjadi keputusan di tanggal 29 Mei kemarin, itu adalah keputusan yang tidak formal, di mana mereka akan mensuspend sampai tahun 2025 Januari 18. Ini artinya pemerintah itu masih bisa dapat meminjam uang sampai tanggal 18 Januari 2025. Ini tidak sesuai dengan harapan dari kedua belah pihak, di mana Demokrat itu menginginkan debt ceiling-nya ini bisa dinaikkan secara permanen, tetapi Republikan ingin menaikkan untuk periode waktu yang pendek saja. Nah, hasilnya adalah kita mendapatkan 2 tahun debt ceiling ini bisa dinaikkan, merupakan suspensi yang paling panjang, dan ini juga meyakinkan kepada kedua belah pihak di mana ini tidak mengganggu pemilu Amerika Serikat di November 2024 nanti. Ini tentunya merupakan berita positif untuk market saham dan kripto karena Amerika Serikat bisa mencetak lebih banyak uang lagi, dan biasanya ketika Amerika mencetak lebih banyak uang, maka harga saham dan kripto itu cenderung untuk naik. Di mana efeknya itu tidak terlalu kelihatan ketika berita ini diumumkan, malahan tadi ada sedikit penurunan untuk harga Bitcoin. Untuk harga Bitcoin secara hariannya, ini mengalami penurunan selama 4 hari terakhir ini, dan seperti yang diprediksi sebelumnya, di mana ini dia rejected daripada daerah atas parallel channel ini, kemudian sekarang itu mendekati daerah garis tengah putus-putus yang ini yang bisa menjadi support. Jadi di daerah 26.500 itu bisa menjadi support. Kalau misalnya kita gagal untuk bertahan di atas 26.500, maka akan ada kemungkinan untuk ke daerah yang lebih bawah lagi, 25.200 sampai ke 24.600. Dari indikator sendiri ini belum sepenuhnya bullish, RSI masih berada di bawah 50, meskipun MACD itu mengarah ke atas, tapi belum di atas 0. Dan sekarang kita akan melihat analisa orang lain mengenai monthly close ini, di mana ini cukup menarik. MACD-nya, seperti yang saya bilang sebelumnya, itu akan ada potensi untuk bullish cross yang terjadi, mungkin bulan ini atau bulan depan, tetapi kalau kita melihat, karena bulan Mei itu close-nya itu masih merah, terjadi bullish crossover-nya itu di bulan depan. Histogramnya juga kalau kita lihat, ini sudah menjadi merah muda, dan setelah merah muda bisa menjadi hijau tua. Itu merupakan tanda awal sinyal kalau harga itu akan naik beberapa bulan ke depan. Kita lihat untuk RSI-nya berada di atas garis warna kuning ini. Jadi kalau seperti ini di chart trading view, maka kita bisa lihat dia berada di atas garis merah ini ya. Dan ada juga stochastic RSI, posisinya itu hampir melewati garis putus-putus ini, menunjukkan kalau dalam posisi yang bullish. Selain itu, kalau kita melihat jangka waktu yang lebih panjang lagi dari 2016 sampai sekarang, kelihatan kalau RSI monthly-nya itu membuat lower low yang ada di sini, tetapi harga itu lebih tinggi dibandingkan dengan low sebelumnya, yaitu di tahun 2020 dan tahun 2016. Ini menunjukkan kalau ini adalah hidden bullish divergence ya. Jadi seperti yang ditunjukkan di sini, teman-teman tahu kalau misalnya terjadi bullish divergence seperti ini, maka sifatnya itu bullish ya. Jadi harga akan cenderung untuk naik ke atas ketika ini itu terjadi. Dan seperti yang dia ketahui juga, pergerakan harga itu sangat membosankan, bahkan membuat orang frustrasi. Nah, ini adalah yang seharusnya market lakukan untuk membuat kita itu frustrasi. Frustrasi kalau harga itu tidak naik-naik, lama sekali naiknya dari sini. Tetapi seperti yang dia kasih tahu juga, bull itu sedang berada di tempat yang tepat untuk trading. Dan terakhir adalah soal update Ethereum. Ethereum masih berada di dalam pola falling wedge ini,
gagal bertahan di atas MA50-nya, berarti kemungkinan dia akan bisa turun dulu, atau ini juga bisa menjadi semacam fake out. Akan ada support di daerah MA100 di $1.800 per Ethereum-nya. Lagi pula, itu masih berada di dalam pola falling wedge ini. Asalkan tidak keluar daripada pola ini, maka tidak akan ada pergerakan yang terlalu cepat selanjutnya. Dari indikator sendiri, ini masih tampak bullish. RSI berada di atas 50 dan sekarang lagi retest daerah support 50 ini. MACD di dalam kondisi mengarah ke atas. Dan hal yang menarik yang terjadi kemarin itu adalah ETH Bitcoin itu baru saja melakukan breakout ke atas daripada pola falling wedge yang ada di sini, yang sudah lama dari September 2022, merupakan hal yang bullish menurut saya. Memang volume itu tidak terlalu besar kalau saya lihat ketika breakout ini terjadi, jadi kita tetap harus waspada akan hal ini. Tapi kalau kita lihat dari indikatornya, ini masih kelihatan bullish ya teman-teman. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.